Long Yixue sedikit terkejut dan tidak mengerti arti kata-kata Lu Yun, tapi melihat ekspresi Lu Yun, sepertinya dia tidak bercanda sama sekali, tapi mengungkapkan rasa percaya diri. Keyakinan yang datang dari lubuk hati saya. Long Yixue mempercayainya. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan mendekat dan melihat Zeng yang terbaring di tanah. Dia tertegun sejenak dan bertanya, Guru Zeng Ren, ada apa denganmu? Tuan Lin. Zeng yang berdiri, ekspresinya jelas penuh hormat. Orang yang datang tidak lain adalah Lin Jian. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa wajah Zeng yang merah dan bengkak, dan masih ada beberapa sidik jari berwarna merah cerah. Jelas dia telah ditampar, dan dia tiba-tiba merasa curiga. Siapa yang berani menamparkan Zeng yang di tempat ini? Siapa yang punya kemampuan menamparnya? Lin Jian melihat sekeliling. Mereka semua adalah pelajar. Hanya Lu Yun yang berada di level master. Namun, Lu Yun adalah seorang Grandmaster Heng Lian, jadi kecil kemungkinannya Zeng Yang, seorang Grandmaster Realem Transformasi Ortodoks, dapat ditampar ke dalam kondisi ini. Keraguan Lin Jian semakin dalam. Baru setelah Zeng Yang menceritakan apa yang terjadi barusan, Lin Jian harus percaya bahwa memang Lu Yun lah yang menamparkan Zeng Yang ke keadaan ini. Selain itu, Zeng Yang tidak punya ruang untuk melawan sepanjang waktu. Lin Jian berkata dengan ekspresi menarik, ternyata saudara Lu bukanlah ahli pelatihan horizontal, dia benar-benar menyembunyikannya. Saudara Lu, semua orang, termasuk Zeng Yang, sedikit terkejut. Kapan Lin Jian memiliki hubungan yang begitu baik dengan Lu Yun sehingga dia memanggilnya saudara Lu? Bukankah mereka seharusnya menjadi rival cinta? Lu Yun tersenyum dan berkata, oh, saya telah bersembunyi begitu lama, tetapi saya tidak menyangka akan ditemukan oleh Anda. Baiklah, saya tunjukkan kartu saya. Saya memang bukan ahli pelatihan horizontal. Saudara Lu, Lin Jian menunjukkan ekspresi tulus dan berkata, saya melakukan kesalahan pada jamuan promosi dinding terakhir kali. Saya harap Anda dapat bersabar. Oh, Lu Yun mengangkat alisnya dan berkata, mengapa Tuan Lin mengatakan ini? Mengapa saya ingat bahwa Anda sangat tidak mau pada saat itu dan bahkan mengatakan bahwa Anda ingin menyelesaikan masalah dengan saya? Haha, semua orang kadang bingung. Saya mengatakannya karena marah. Setelah saya pulang, ayah saya memberi saya pendidikan yang baik. Saya pun merenungkannya dan menyadari bahwa saya melakukan kesalahan terlebih dahulu. Lin Jianqian berkata sambil tersenyum, sepertinya dia benar-benar memikirkannya dan siap untuk berbagi dendamnya dengan Lu Yun sambil tersenyum. Lu Yun berkata dengan tenang, jika Anda mengetahui kesalahan Anda dan dapat memperbaikinya, tidak ada kebaikan yang lebih besar. Saya pikir Tuan Lin, Anda adalah orang yang telah mencapai hal-hal besar, dan Anda pasti akan berumur panjang di masa depan. Petik 2. Saya harap begitu. Lin Jian mengalihkan pandangannya dan menatap Long Yixue, tanpa sedikitpun ketidakmurnian di matanya, dan berkata, Nona Long, kamu benar memilih saudara Lu. Dia memang lebih baik dariku. Long Yixue tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasa aneh di hatiku. Lin Jian sedikit tidak normal hari ini. Setiap kali dia melihatnya di masa lalu, Lin Jian akan memanggilnya Yixue dengan sangat akrab. Ini seperti seorang gangster yang suatu hari tiba-tiba berubah menjadi seorang pria sejati. Sangat palsu. Lin Jian terus menjaga sikap ramah, menoleh ke Zeng Yang dan berkata, Guru Zeng Ren, saudara Lu, dan Nona Long semuanya adalah teman saya. Jika ada ketidaknyamanan di antara Anda, saya harap semuanya dapat diselesaikan secepatnya mungkin. Jernih. Lin Jian adalah putra pelindung aliansi bela diri. Bahkan jika Zeng Yang merasa tidak bahagia, dia hanya bisa mengangguk setuju. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Lin Jian mengangguk dengan sopan kepada Lu Yun dan keduanya, lalu meninggalkan tempat latihan, sampai ke tepi tempat latihan, menemukan bangku batu dan duduk. Zeng Yang melirik Long Yixue dengan mata yang rumit dan berkata, karena Tuan Lin telah berbicara untuk Anda, biarkan masalahnya terungkap. Latihan Anda hari ini sudah selesai. Selamat istirahat. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lu Yun dengan ketakutan, berbalik dan berjalan ke arah Lin Jian. Merupakan hal yang baik untuk tidak perlu lagi khawatir akan dikeluarkan dari kampus, tapi Long Yixue terdiam, merasa sedikit tidak nyaman. Alasan utamanya adalah Lin Jian terlalu abnormal. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monsternya. Long Yixue tidak percaya bahwa Lin Jianhui tiba-tiba menjadi begitu baik. Kecemasan ini berlangsung hingga keesokan harinya. Zeng Yang memberitahu Long Yixue bahwa tidak akan ada pelatihan lari cepat hari ini dan dia malah akan pergi ke lapangan berburu serigala angin barat untuk pelatihan tempur yang sebenarnya. Pada hari pertama setelah memasuki Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota, setiap siswa harus memiliki pemahaman dasar tentang akademi. Long Yixue pernah mendengar tentang tempat berburu serigala angin barat, yang merupakan tempat yang dirancang khusus bagi siswa untuk melatih keterampilan mereka. Jika Anda ingin menjadi seniman bela diri yang berkualitas, teori dan pelatihan dasar saja tidak cukup. Pertarungan praktis juga diperlukan. Peternakan berburu serigala Zephyr adalah salah satu tempat tersebut. Tapi Long Yixue ingat dengan jelas bahwa persyaratan untuk memasuki lapangan perburuan serigala angin barat adalah mencapai budidaya tingkat keempat, yaitu menjadi seniman bela diri tingkat menengah. Long Yixue baru saja memulai dan bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar. Sangat tidak masuk akal untuk pergi ke lapangan berburu serigala angin barat sekarang.
Penjelasan yang diberikan oleh Zheng Yang adalah bahwa fondasi Anda terlalu lemah dan Anda terlambat memulai, jadi Anda harus menjalani pelatihan khusus akan bermanfaat jika mengalami lapangan berburu serigala angin barat lebih awal. Zheng Yang adalah seorang guru, jadi Long Yixue tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-katanya, tapi dia masih sedikit khawatir, jadi dia memberitahu Lu Yun tentang hal itu. Setelah mendengar ini, Lu Yun berkata sambil tersenyum, saya pikir apa yang dikatakan Zheng Yang masuk akal. Tidak ada salahnya untuk pergi dan mengalaminya. Saya yakin mereka akan mengambil tindakan perlindungan. Long Yixue sangat bingung, selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Long Ji juga terlihat sangat prihatin dan berkata, saya masih tidak mengkhawatirkan keponakan Yixue. Akan lebih baik jika Tuan Lu bersamanya. Dia sepertinya mengatakan sesuatu dengan emosi. Pikiran Long Yixue tergerak dan dia menatap Lu Yun dengan penuh harap. Zheng Yang tidak bisa memberinya rasa aman, tapi Lu Yun bisa. Setelah menatap Zheng Yang dengan penuh arti, Lu Yun mengalihkan pandangannya, mengangguk dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Ini bukan masalah besar, lagi pula aku bebas. Bolehkah aku masuk? Long Yixue bertanya dengan cemas. Tempat perburuan serigala angin barat tidak seperti tempat berburu di mana Anda dapat membayar uang untuk masuk. Hanya orang-orang dari Aliansi Bela Diri dan Akademi Seni Bela Diri yang berhak untuk masuk Akademi Seni Bela Diri, jadi itu mungkin tidak mudah. Lu Yun berkata, ayo kita lihat dulu. Jika tidak berhasil, aku akan menunggumu di pintu. Tanda tanya. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun mengikuti Long Yixue dan meninggalkan keluarga Long, dan bersama-sama mereka sampai di pintu masuk peternakan berburu serigala angin barat. Zheng Yang sudah lama menunggu di sini. Melihat Lu Yun mengikutinya, dia tampak tidak terkejut dan bertanya pada Long Yixue, aku memberimu waktu setengah hari untuk bersiap. Apakah kamu siap memasuki tempat berburu serigala sekarang? Long Yixue mengangguk. Zheng Yang melanjutkan, saya akan berada di sana untuk membimbing Anda setelah Anda masuk, jadi jangan terlalu khawatir. Jika Anda merasa tidak dapat mengatasinya, angkat bicara saja dan saya akan menyelamatkan Anda. Setelah memberikan tembakan yang meyakinkan kepada Long Yixue, Zheng Yang memberi isyarat kepada penjaga peternakan berburu serigala untuk membuka pintu besi. Long Yixue ragu-ragu sejenak dan bertanya, Guru Zheng, bisakah Anda membiarkan Tuan Lu menemani saya? Dibandingkan dengan Zheng Yang, dia pasti lebih suka Lu Yun menemaninya masuk. Zheng Yang melirik Lu Yun dengan ekspresi malu di wajahnya, saya tidak bisa membuat keputusan. Saya hanya seorang guru dan hanya bisa bertanggung jawab atas murid-murid saya sendiri. Karena Nona Long ingin kakak Lu menemaninya, ayo kita masuk bersama. Lagi pula itu bukan masalah besar. Setelah Zheng Yang selesai berbicara, suara Lin Jian tiba-tiba terdengar di kejauhan. Tuan muda dari keluarga Lin masih sama seperti kemarin, dengan senyum lembut di wajahnya, dan dia berjalan perlahan ke sisi ini, saya kebetulan masuk untuk melatih keterampilan saya. Kebetulan sekali saya bertemu dengan Anda. Mahir, Lu Yun tersenyum main-main. Saya khawatir ini bukan kebetulan, tapi disengaja, bukan? Long Yixue bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar, tapi dia dipanggil ke sini oleh Zheng Yang untuk pertarungan sebenarnya, dan dia kebetulan bertemu Lin Jian di sini untuk berlatih. Diperkirakan gagasan membiarkan Long Yixue melakukan pertarungan sebenarnya juga merupakan gagasan Lin Jian. Trik yang kikuk, itu sangat canggung bahkan Long Yixue menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Lin Jian sejak kemarin, dan dia bertemu dengannya secara kebetulan hari ini. Long Yixue 100% yakin bahwa Lin Jian tidak akan merasa nyaman ketika dia memasuki tempat berburu serigala. Long Yixue mundur, mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Lin Jian, dan Tuan Lu akan terlibat di kemudian hari. Saat Long Yixue hendak berbicara, Lu Yun berkata, Tuan Lin benar. Ini suatu kebetulan. Mungkin ini yang disebut takdir. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Ini menyentuh hati Lin Jian, dan dia menjawab sambil tersenyum, selama saudara Lu tidak menyukainya, saya tidak punya masalah. Tuan Lin adalah putra pelindung. Aku bahkan tidak bisa menyanjungnya. Beraninya aku tidak menyukainya, kata Lu Yun. Status Lin Jian jauh lebih tinggi daripada Zheng Yang. Zheng Yang tidak punya hak untuk membiarkan Lu Yun masuk, tapi Lin Jian bisa, jadi para penjaga tentu saja tidak berani menghentikannya. Beberapa orang melewati gerbang besi dan memasuki peternakan berburu serigala angin barat. Ini adalah lanskap hutan pegunungan yang relatif primitif. Seperti namanya, terdapat serigala. Beberapa dari serigala jahat ini adalah kelahiran asli, dan beberapa berasal dari aliansi bela diri. Mereka belum dijinakkan dan sulit untuk mengubah sifat haus darah mereka. Banyak anggota aliansi seni bela diri, serta siswa dari Akademi Seni Bela Diri, suka datang ke sini untuk mengumpulkan pengalaman praktis. Lin Jian menyarankan, Saudara Lu, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang dapat membunuh lebih banyak serigala nanti? Bagaimana kalau memperlakukannya sebagai kompetisi hiburan? Tidak masalah. Lu Yun mengangguk setuju tanpa berpikir. Lin Jian menyerahkan gelang berteknologi tinggi dan bertanya, apakah saya perlu memakai gelang pendeteksi? Biasanya, ada banyak Master Transformation Realm yang datang ke tempat berburu serigala ini untuk berpartisipasi dalam pertarungan sebenarnya, tetapi ketika mereka mencapai level Transformation Realm, tidak peduli seberapa ganasnya serigala, sulit untuk menyakiti mereka sama sekali.
Setelah energi internal dilepaskan, serigala jahat itu bahkan tidak bisa merobek perisai pelindung mereka, sehingga efek pelatihannya hilang secara alami. Maka Wumeng menemukan gelang berteknologi tinggi yang dapat mendeteksi energi dalam. Setelah memakai gelang, selama ia merasakan fluktuasi energi internal, lingkaran lampu merah pada gelang akan menyala dan mengeluarkan bunyi bip, sehingga pemakainya secara tidak sadar mengontrol energi internal. Lu Yun mengambil gelang pendeteksi dan meletakkannya di pergelangan tangannya tanpa ragu. Tiba-tiba sebuah perintah elektronik berbunyi, tingkat kultivasi pemakainya berada di tahap tengah transformasi. Lu Yun berpura-pura terkejut dan berkata, mengapa gelang ini juga memiliki fungsi siaran suara? Maaf, saya lupa menyebutkannya sebelumnya. Jika saudara Lu merasa tersinggung, saya akan meminta maaf kepada Anda, kata Lin Jian dengan wajah meminta maaf, tetapi suasana hatinya sangat rumit. Tentu saja dia melakukannya dengan sengaja, hanya untuk menguji ranah Lu Yun. Lu Yun sangat aneh. Pengundian sebelumnya dengan Wang Su mengungkapkan identitasnya sebagai Grandmaster Heng Lian, namun kemarin, ketika dia menamparkan Zheng yang beberapa kali berturut-turut, terungkap bahwa dia bukanlah Grandmaster Heng Lian. Lin Jian tentu saja bingung. Jadi dengan bantuan gelang pendeteksi energi internal, ditentukan bahwa kondisi sebenarnya Lu Yun berada di tahap tengah dari kondisi transformasi. Jadi bagaimana dia bisa mengikat Wang Su, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan puncaknya keadaan transformasi? Tidak nyaman bagi Lin Jian untuk menanyakan pertanyaan ini lagi. Lu Yun melihat ekspresi ragu-ragu Lin Jian dan mencibir di dalam hatinya, tapi tidak menunjukkan sesuatu yang aneh di wajahnya. Apa yang didengar Lin Jian secara alami adalah apa yang Lu Yun ingin dia dengar. Gelang berteknologi tinggi ini mungkin sangat akurat dalam mendeteksi energi internal, tetapi tidak bagus dalam mendeteksi energi sebenarnya. Lu Yun bisa menyiarkan sebanyak yang dia mau. Saudara Lu, apakah kamu akan berburu serigala dengan tangan kosong nanti? Lin Jian tiba-tiba bertanya. Saya tidak terbiasa menggunakan senjata. Demi keadilan, saya akan menggunakan tangan kosong. Sayang sekali saya membawa pedang hanyu ini ke sini hanya untuk mengasah kemampuan pedang saya. Lin Jian telah memegang pedang berbentuk bulan yang diukir indah di tangannya. Seolah ingin pamer, dia mengeluarkan sarungnya di depan semua orang, memperlihatkan bilah yang dingin dan tajam. Tertawa, Lin Jian memegang gagang pisau dan menariknya ke samping, membelah batu menjadi dua dengan mudah, ketajamannya terlihat jelas. Karena saudara Lu tidak menggunakan senjata, saya pasti tidak akan menggunakan pedang hanyu ini. Meskipun ini adalah kompetisi hiburan, itu harus adil dan adil, bukan saudara Lu. Lin Jian baru saja memamerkan pedang hanyu miliknya dan segera menyimpannya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Lu Yun tetap tenang, mengangguk dan berkata, Tuan Muda Lin adalah seorang pria sejati. Jika Anda siap, mari kita mulai. Batasnya adalah 20 menit. Tanda tanya. Keduanya mengatakan itu dan pergi jauh ke peternakan berburu serigala angin barat. Long Yixue tampak bingung. Bukankah kamu yang datang untuk mengikuti pelatihan praktek hari ini? Bukankah Tuan Lu mengatakan bahwa dia ingin melindungi dirinya sendiri? Mengapa Anda tiba-tiba memulai kompetisi hiburan dengan Lin Jian? Sebelum Long Yixue sempat bereaksi, kedua sosok itu telah menghilang dari pandangan. Zheng yang bertanya, apakah Anda ingin memulai pelatihan sekarang, atau menunggu Lu Yun kembali? Jika Anda mulai sekarang, saya akan membawa Anda ke daerah dengan lebih sedikit serigala dan segera memulai pelatihan tempur yang sebenarnya. Jika Anda harus menunggu Lu Yun, tunggu 20 menit lagi. Petik 2. Long Yixue berkata tanpa berpikir, sebaiknya aku menunggu Tuan Lu kembali. Sejak Zheng yang memintanya untuk berpartisipasi dalam pelatihan tempur yang sebenarnya, Long Yixue merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa jika ada Lu Yun sekarang, dan dia merasa aman. Tapi begitu Lu Yun pergi, dia panik. Jangan berharap Zheng yang melindungi dirinya sendiri. Justru karena keberadaan orang inilah Long Yixue merasa semakin bingung. Dia berharap Lu Yun akan segera kembali. Zheng yang sepertinya mengharapkan jawaban ini, jadi dia tidak terburu-buru pada Long Yixue, tetapi tidak seperti biasanya menunggu bersamanya selama 20 menit lagi. Sekarang, jauh di dalam tempat berburu serigala. Cabang-cabangnya subur. Dari waktu ke waktu, jejak serigala dan sisa-sisa hewan terlihat di tanah. Ada gerakan gemerisik di depan. Terdengar geraman samar. Segera, keduanya dikelilingi oleh serigala. Perburuan dimulai. Lin Jian mencibir, dan memimpin untuk bergegas menuju sisi kawanan serigala. Bahkan tanpa menggunakan pedang hanyu, tinjunya masih penuh dengan kekuatan serangan, dan pukulan pertama membuat serigala ganas terbang menjauh. Satu ujung, kedua ujung, tiga kepala, petik 2, petik 2. Jelas ini bukan pertama kalinya Lin Jian menghadapi sekelompok serigala. Setiap pukulan bisa mengenai titik lemah serigala, dan dia bisa bergerak di antara kawanan serigala dengan mudah. Dan dia juga bisa teralihkan perhatiannya untuk mengamati gerakan Lu Yun. Tentu saja, serigala-serigala ini bukanlah masalah besar bagi Lu Yun. Pada dasarnya, seperti Lin Jian, dia dapat membunuh seekor serigala dengan satu pukulan. Kedua pria itu merajalela di antara para serigala. Dimanapun ada mangsa, itu jelas merupakan perburuan sepihak. Pada saat ini, Lin Jian tiba-tiba berteriak, Saudara Lu, lanjutkan. Sambil berbicara, dia dengan cepat melepas pedang hanyu yang dikenakan di pinggangnya dan melemparkannya ke arah Lu Yun.
Siapapun yang berada dalam situasi ini secara naluriah akan berusaha menangkap pisau Hanyu sebelum otak mereka sempat berpikir. Lu Yun sudah bereaksi. Harus dikatakan bahwa dia tidak pernah lengah. Sejak dia bertemu Lin Jian kemarin, Lu Yun tidak percaya bahwa dia benar-benar ingin mengubah musuhnya menjadi teman. Bertemu lagi di tempat berburu serigala hari ini semakin menegaskan pemikiran Lu Yun. Oleh karena itu, Lu Yun tidak menolak lamaran Lin Jian untuk mengadakan kompetisi hiburan. Dia hanya ingin melihat trik seperti apa yang ingin dimainkan Lin Jian. Lin Jian baru saja mengamati Lu Yun, tapi nyatanya Lu Yun juga memperhatikannya. Ketika Lin Jian melepas pedang Hanyu, Lu Yun sudah bereaksi, tapi dia masih berpura-pura tidak sengaja dan mengulurkan tangan untuk menangkap pedang Hanyu yang terlempar. Lihat dia seperti ini. Senyuman licik akhirnya muncul di sudut mulut Lin Jian, dan tiba-tiba, anehnya, dia menamparkan dadanya sendiri. Engah, Lin Jian mengambil seteguk darah dan meludahkannya, sambil berteriak, Lu Yun, sia-sia aku memperlakukanmu seperti saudara, beraninya kau membunuh orang dan mencuri barang. Setelah suara gemuruh berakhir, dia berbalik dan berlari keluar, tidak lupa merobek pakaiannya sepanjang jalan, berpura-pura melarikan diri dengan panik. Melihat punggung Lin Jian, Lu Yun mengerti. Jadi itulah triknya. Tidak heran Lin Jian memamerkan pedang Hanyu miliknya secara misterius di luar sebelumnya, hanya untuk memberitahu orang lain bahwa dia memiliki harta karun yang dapat memotong besi seperti tanah liat. Cara ini, membunuh orang dan mencuri barang, yang dilakukan Lu Yun tampaknya jauh lebih masuk akal. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah pertunjukan yang bagus. Lu Yun mengaguminya dari lubuk hatinya. Kemampuan akting semacam ini dapat dibandingkan dengan bintang cantiknya, kakak keenam. Lu Yun bermain dengan pedang Hanyu di tangannya dan berkata sambil mencibir, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Meninggalkan kedalaman tempat berburu serigala tanpa tergesa-gesa. Kembali keluar, dua suara berdebat terdengar di kejauhan. Dengarkan saja Long Yixue berkata, tidak mungkin, Tuan Lu jelas bukan orang seperti itu, Anda pasti memfitnah. Jelas sekali Lin Jian telah mengucapkan kalimat yang telah disiapkan, dengan salah menuduh Lu Yun membunuh para serigala, dan tiba-tiba membunuhnya, mencoba mengambil pedang Hanyu darinya. Fitnah. Perhatikan baik-baik luka di tubuhku. Mereka dipukuli oleh anak itu Lu Yun. Mengapa aku memfitnahnya? Lin Jian bersikeras bahwa Lu Yun hanya ingin membunuh orang dan mendapatkan barang. Long Yixue bertanya dengan keras, kalian berdua baru saja masuk bersama. Jika sesuatu terjadi pada kalian, Tuan Lu pasti akan terlibat. Bagaimana mungkin Tuan Lu tidak memahami kebenaran sesederhana itu? Jika Lu Yun benar-benar ingin membunuh orang dan membeli barang, dia tidak akan pernah memilih waktu ini, karena jika sesuatu terjadi pada Lin Jian, Lu Yun pasti akan menjadi tersangka utama. Tidak peduli apakah dia mendapatkan pedang Hanyu, dia akan tetap dibunuh oleh Lin Zhenyi. Lu Yun tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Oleh karena itu, kata-kata Lin Jian penuh dengan celah. Tetapi, Lin Jian masih mendengus dingin dan berkata, siapa tahu, mungkin anak itu kehilangan akal sehatnya saat melihat harta karun seperti pisau Hanyu. Kamu bukan dia, bagaimana kamu bisa tahu bahwa dia tidak akan membunuh orang dan mencuri barang? Jalan keluar, apakah itu penting? Apakah itu penting? Apakah itu penting? Tidak penting sama sekali. Itu hanya akting, dan tujuan utamanya hanyalah untuk menemukan alasan untuk membunuh Lu Yun. Siapa peduli? Lin Jian berkata bahwa Lu Yun membunuh orang dan menjual barang, dan Lu Yun membunuh orang dan menjual barang. Siapa yang punya pendapat? Tanda tanya. Lu Yun mendengar argumen mereka dari kejauhan dan berjalan perlahan. Saat aku melihatnya, Lin Jian menunjukkan keganasannya dan meraung dengan marah, pembunuhnya keluar, apakah kamu melihatnya? Dia masih memegang pedang Hanyuku di tangannya. Aku bilang dia membunuh orang dan mendapatkan barang, apakah itu salah? Jika saya tidak melarikan diri tepat waktu, saya akan mati di tangan anak ini. Zheng Yang, pergi dan beritahu penjaga tempat berburu serigala dan hubungi Tuan Wu. Anak ini tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Setelah Lin Jian menyelesaikan instruksinya, Zheng Yang segera pergi. Long Yixue berjalan cepat menuju Lu Yun dengan wajah tegas, Tuan Lu, saya percaya padamu. Lu Yun mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tunggu. Lin Jian sedang menunggu. Lu Yun juga sedang menunggu. Setelah beberapa saat, Zheng Yang kembali, dan dia tidak kembali sendirian, dia juga membawa bala bantuan, banyak penjaga dari lapangan berburu serigala angin barat, dan seorang lelaki tua berpakaian biasa dengan aura yang luar biasa. Wu Rui, orang yang bertanggung jawab atas peternakan berburu serigala angin barat. Seseorang membunuh orang dan mencuri barang di tempatnya, dan Wu Rui pasti tidak bisa hanya duduk diam. Tempat berburu serigala adalah tempat latihan tempur yang sebenarnya. Kadang-kadang, korban jiwa tidak dapat dihindari, tetapi membunuh satu sama lain sangat dilarang. Yang saya takuti adalah Lu Yun. Dia yang membunuh orang tetapi tidak berbuat cukup untuk mencuri barang tentu saja harus dihukum. Wu Rui datang justru untuk menghukum Lu Yun. Dalam perjalanan tadi, dia telah mempelajari garis besar masalah tersebut dari Zheng Yang. Tak terbayangkan kalau anak laki-laki bernama Lu Yun ini begitu berani hingga berani menyerang Tuan Muda Pelindung Lin. Kejahatan tidak dapat dihukum. Tuan Wu, itu anak laki-laki itu. Pedang Hanyu saya masih di tangannya. Anda harus mencari keadilan untuk saya. Melihat bala bantuan tiba,
Lin Jian mengeluh dengan kesedihan dan kemarahan yang besar, tapi hatinya penuh dengan cibiran. Terakhir kali di jamuan promosi Ding Wenhong, dialah yang pertama kali memprovokasi dia. Jika dia membunuh Lu Yun pada saat itu, dia pasti akan dikritik. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Lu Yunlah yang membunuh orang terlebih dahulu, dan Lin Jian punya banyak alasan untuk membunuhnya. Ya, Lu Yunlah yang membunuh orang dan menjual barang terlebih dahulu. Bahkan jika semua orang mengetahui banyak hal, orang-orang di luar pasti dapat menebak bahwa ini adalah jebakan Lin Jian untuk membalas dendam Lu Yun karena tidak menghormatinya sebelumnya. Tapi tidak penting. Yang penting Lin Jian bersikeras bahwa Lu Yun membunuh orang dan menjual barang, dan Lu Yun membunuh orang dan membeli barang. Sama seperti orang-orang berpangkat tinggi di aliansi bela diri, kebanyakan orang telah mengembangkan kekuatan pribadi di tangan mereka. Selama tidak ada bukti, itu berarti tidak ada. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan. Sangat realistis. Itu juga kejam. Mata Wu Rui dingin, seperti sepasang belenggu yang kejam, menatap Lu Yun, dan berkata dengan anggun, "Lu Yun, Tuan Lin berkata bahwa Anda ingin membunuhnya untuk merebut harta karun itu. Apakah Anda mengakui kejahatan ini?" Kata-kata sepihak. Ekspresi Lu Yun seperti biasa, dia menikam pisau hanyu di tangannya secara diagonal ke tanah, dan berkata perlahan, "Jika saya mengatakan bahwa pisau sampah ini dilemparkan kepada saya oleh Lin Jian sendiri, dengan tujuan menjebak saya, maukah Anda percaya itu?" Pisau sampah. Lin Jian berkata dengan marah, "Pedang hanyuku diberikan kepadaku oleh ayahku. Meskipun kualitasnya tidak sebaik pedang Wangsu, namun tidak lebih buruk. Kamu benar-benar menyebutnya pisau sampah." Lu Yun mengabaikannya, tapi menatap Wu Rui dalam diam, dan bertanya lagi, "Apakah kamu percaya atau tidak?" Mata Wu Rui berkedip. Sesaat, wajahnya menjadi dingin lagi dan dia berkata, "Anda bilang Tuan Lin menjebak Anda, apakah Anda punya bukti?" "Tidak berdokumen. Karena tidak ada bukti, bagaimana kamu bisa mengharapkan aku mempercayaimu?" Lu Yun terdiam, berpikir itu menjadi semakin menarik, jadi dia berkata, "Lin Jian berkata bahwa aku membunuh orang dan mencuri barang. Itu hanya pendapat pribadinya, mengapa kamu tidak meminta bukti darinya?" Wu Rui menatap Lin Jian, lalu dengan cepat menarik kembali pandangannya dan bertatapan dengan Lu Yun lagi. "Sebelum saya datang ke sini, saya memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Tuan Lin terluka, dan pedang hanyu miliknya jatuh ke tangan Anda secara kebetulan, jadi berhentilah pamer satu sama lain. Jika kamu ingin menjadi wanita jalang, jangan berpura-pura menjadi orang yang menjaga kesucian." Lu Yun menyela Wu Rui begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Wu Rui ini tidak berusaha memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia jelas-jelas hanya berusaha mencari alasan untuk menghadapinya dengan cara yang baik. Bukankah ini hanya tindakan mendirikan lengkungan peringatan? Lu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya. Aku sudah memberitahunya banyak hal sebelumnya hanya untuk menguji apakah Wu Rui adalah orang yang bijaksana. Sekarang tampaknya jelas tidak. Kekecewaan. Lu Yun sangat kecewa. Wajah Wu Rui muram, dan dia berteriak dengan keras, "Sungguh keterlaluan. Sekarang saya punya banyak alasan untuk percaya bahwa Tuan Lin benar, Anda hanya ingin membunuh orang dan mendapatkan barang." Dengarkan ini. Lu Yun tersenyum. Senyum konyol. "Apakah Anda kemudian dengan tegas memasang topi ini di kepala Anda? Hanya karena dia menentang Wu Rui?" "Benar saja, mereka berkolusi." Lu Yun berhenti menjelaskan, mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya, "Apa selanjutnya?" Kemudian, Wu Rui mendengus dingin, napasnya semakin dingin, dan dia tiba-tiba melangkah ke arah Lu Yun dan berkata dengan jujur, "Saya harus melakukan keadilan untuk Tuan Lin." Sungguh suatu keadilan. Senyuman di bibir Lu Yun menjadi semakin kuat. Awalnya ini adalah senyuman simpatik, tetapi di mata semua orang di sekitarnya, itu tampak seperti senyuman pahit, senyuman tak berdaya. Long Yixue khawatir dan berargumen, "Senior, semuanya pasti tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya pikir kita harus menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan." Tidak bisa dikatakan bahwa Long Yixue itu naif. Dia juga melihat bahwa Wu Rui sebenarnya bersama Lin Jian, tetapi dia masih ingin melakukan perjuangan terakhir. Dia tidak bisa begitu saja melihat Lu Yun mati di sini. Hasilnya tidak mengherankan. Wu Rui sama sekali tidak menganggap serius Long Yixue, dan mendengus dingin, "Kamu, seorang wanita, tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Jika kamu tidak ingin dikuburkan bersama anak ini, keluar saja dari sini." Wajah cantik Long Yixue tiba-tiba menjadi pucat. Dan pada saat ini, kain Wu Rui tiba-tiba menonjol, membawa momentum yang kuat, melangkah menuju Lu Yun, seperti awan gelap yang mengerikan, menutupi langit dan matahari, berkumpul dengan gila-gilaan. Itu adalah alam yang mulia, tahap tengah. Tanda tanya. Lin Jian tersenyum saat melihat adegan ini. Seringai bangga. Semuanya bergerak menuju lintasan yang telah ditentukan. Dan ternyata hal itu berjalan dengan sangat lancar. Alasan utamanya adalah karena Lu Yun, seorang pria yang tidak punya otak, bekerja sama dengan sangat baik. Apakah itu membiarkan Long Ji mengisyaratkan bahwa dia datang ke peternakan berburu serigala angin barat, membiarkannya mengadakan pertandingan hiburan dengannya, atau membiarkannya jatuh ke dalam perangkap, dari membunuh orang dan mencuri barang. Kerja sama Lu Yun sungguh sempurna. Itu sangat sempurna sehingga Lin Jian tidak dapat mempercayainya. Bukankah orang ini gila? Benar saja,
Orang yang terlalu sombong tidak terlalu pintar. Yang harus dilakukan Lin Jian sekarang adalah menunggu. Ketika Wu Rui menyiksa Lu Yun setengah mati, Long Yixue pasti akan menjadi perantara atas namanya. Pada saat itu, inisiatif akan sepenuhnya jatuh ke tangan Lin Jian. Dan momen itu akan tiba. Wu Rui telah mengambil tindakan, dan angin kencang menyapu, menjatuhkan Long Yixue yang berdiri di samping Lu Yun. Seperti ranting pohon willow yang rapuh di tengah badai, ia berayun dengan keras dan bisa patah kapan saja. Long Yixue masih mencoba bertarung berdampingan dengan Lu Yun, tapi tiba-tiba suara tenang Lu Yun terdengar di telinganya, "Nona Long, tidak harus seperti ini, tonton saja pertunjukannya dari samping." Long Yixue tercengang. Dia berbalik dan melihat ke arah Lu Yun. Wajah tampan namun tegas itu masih begitu tenang dan tentram, seolah dia sama sekali tidak takut pada Wu Rui di seberangnya. Ini adalah tanda kepercayaan diri. Tetapi, Wu Rui adalah yang mulia, dan dia masih berada di tahap tengah alam yang mulia. Ketika Anda mencapai alam mulia, jarak antara setiap alam kecil sangat besar. Orang kuat di alam mulia tahap tengah dapat dengan mudah menghancurkan 10 orang alam mulia tahap awal. Long Yixue tidak mengerti bagaimana Lu Yun bisa tetap tenang dan normal. Tapi pikirkan baik-baik. Tampaknya sejak dia bertemu Lu Yun, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi panik. Terakhir kali dia bertemu dengan alam mulia yang misterius di rumah Long, Lu Yun tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Mungkinkah Tuan Lu tidak punya kartu as? Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Long Yixue. Terakhir kali di rumah Long, Yin Qiushui tiba-tiba muncul, menakuti alam mulia yang misterius dan gagal melihat kartu truf Lu Yun yang sebenarnya. Kali ini, apakah Anda akhirnya berkesempatan untuk melihatnya? Suasana hati Long Yixue berubah beberapa kali, dari kekhawatiran awal hingga ekspektasi. Dia punya firasat kuat bahwa Tuan Lu pasti memiliki kartu truf yang kuat yang membuatnya tidak takut pada Wu Rui. Jadi setelah Lu Yun berbicara, Long Yixue hanya ragu-ragu sejenak, lalu keluar dari lingkaran badai dengan patuh, dan mengingatkannya dengan lembut, "Tuan Lu, hati-hati." Lu Yun sedikit mengangguk. Pada saat ini, Wu Rui mendekat, dan aura menakutkan membanjiri semua orang yang hadir. Mereka terengah-engah dan jantung mereka seakan berhenti berdetak kapan saja. Lu Yun, di kehidupanmu selanjutnya, hiduplah dengan mata terbuka lebar. Wu Rui sepertinya bertekad untuk mengalahkan Lu Yun. Lin Jiansheng takut Wu Rui akan langsung membunuh Lu Yun begitu dia bergerak, jadi dia buru-buru mengingatkannya, "Tuan Wu, tolong selamatkan nyawanya dulu, saya masih berguna untuknya." Dia ingin Lu Yun tetap hidup untuk memeras Long Yixue, bagaimana dia bisa membiarkan Lu Yun mati begitu saja. Wu Rui mengangguk dalam diam dan sedikit tenang. Lu Yun merasakan perubahan aura Wu Rui, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya, orang tua ini sangat percaya diri. Karena kamu begitu meremehkanku, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi benar-benar mendominasi. Lu Yun mengeluarkan pisau Hanyu yang tertancap di tanah dengan satu tangan, menyelipkan jari-jarinya ke pedang yang dingin itu, dan mencibir, "Kamu bisa menyebut sampah semacam ini sebagai harta karun, sungguh konyol." Kata-kata itu jatuh. Lu Yun menjentikkan jarinya, dan kemudian mendengar suara retakan. Dia melihat pisau Hanyu, yang dianggap Lin Jian sebagai harta karun, hancur dari gagangnya, dan retakannya mencapai ujung pisaunya. "Apakah sampah ini layak membiarkanku membunuh orang dan mencuri barang?" Lu Yun berteriak keras, dan mengayunkan pisau Hanyu yang retak ke samping dengan cara yang sangat mendominasi. Tiba-tiba, bilah yang tak terhitung jumlahnya hancur dan menusuk ke dalam tanah, hanya menyisakan gagang bobrok yang menempel di permukaan. Hanyu Dao, rusak. Setiap orang memiliki pupil yang terbatas. Saya tidak bisa bereaksi sama sekali untuk beberapa saat. Hal yang sama berlaku untuk Wu Rui. Tingkat kultivasinya berada di tahap tengah alam yang mulia dan dia sangat kuat, tetapi tidak mungkin menghancurkan pedang Hanyu dengan mudah. Bagaimana Lu Yun melakukannya? Tepat saat Wu Rui terkejut. Dalam sekejap, sosok yang sangat cepat muncul di hadapannya dalam sekejap. Itu Lu Yun. Lu Yun mengambil inisiatif melancarkan serangan. Dan begitu dia mengambil tindakan, dia membawa momentum yang menakutkan seperti guntur, dan dalam waktu kurang dari setengah napas, dia merobek badai di depan Wu Rui menjadi berkeping-keping. Keadilan. Sebelum Wu Rui sempat bereaksi, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya, dan kemudian dia merasakan lehernya terangkat oleh kekuatan yang sangat sombong. Ledakan. Tubuh Wu Rui melayang di udara untuk sesaat, mundur dengan kecepatan luar biasa, dan akhirnya menabrak pohon kuno di langit dengan keras. Dan lehernya ditekan ke batang pohon dengan lengan yang sekeras penjepit besi, dan seluruh tubuhnya melayang di udara, tidak mampu bergerak. Pergelangan tangan itu memakai gelang pendeteksi berteknologi tinggi, tapi tidak mengeluarkan suara apapun. Ini berarti, Lu Yun tidak menggunakan energi batinnya sama sekali. Jadi apa yang terjadi dengan kekuatan mengerikan yang dia keluarkan? Mungkinkah? Nafas Wu Rui menjadi semakin cepat, wajahnya memerah, bahkan kedua bola matanya mulai sesak dan merah, namun ia sepertinya sudah melupakan situasinya. Seluruh tubuhku telah terbungkus dan ditelan oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Gelang pendeteksi kekuatan internal tidak menyala, yang berarti Lu Yun sama sekali bukan seorang seniman bela diri, tetapi seorang kultivator yang melampaui belenggu dunia sekuler dan dunia seni bela diri. Lin Jian yang membunuh 1000 pedang. Kamu sendiri ingin mati, mengapa kamu menyeretku ke dalam ini? Wu Rui meraung gila-gilaan di dalam hatinya. Wajahnya semakin merah.
Bernafas semakin sulit. Wu Rui merasa telah melangkah ke istana neraka dengan setengah kaki. Tapi saya tidak berani memiliki niat menolak sedikit pun. Sekalipun dia ingin melawan, dia tidak bisa. Jika Anda menyinggung seorang kultivator, Anda tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Tanda tanya petik 2. Sulit bagimu untuk menyelamatkan diri sendiri, bagaimana kamu bisa mendapatkan keadilan? Tepat ketika Wu Rui merasa hampir mati lemas, suara dingin Lu Yun terdengar lagi. Berangkat, ledakan. Wu Rui tampaknya telah menguras seluruh kekuatannya dari tubuhnya, dan dia berlutut, menutupi lehernya dengan tangan, terengah-engah. Mengerikan, sangat buruk. Apakah ini kekuatan seorang praktisi? Benar-benar hancur. Jika kultivator seperti itu bersedia mengambil tindakan, maka alam dewa Amerika Serikat dan aliansi pembunuh dewa hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Disayangkan, praktisi berbeda dengan praktisi seni bela diri. Para pembudidaya seni bela diri juga terbagi menjadi beberapa negara, tetapi para pembudidaya telah lama meremehkannya. Bahkan jika pertempuran di luar sedang berlangsung, selama tidak menyinggung kepentingan mereka, mereka tidak akan peduli sama sekali. Para kultivator, kultivasi lebih penting dari apapun. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar kultivator belum dilahirkan ke dunia. Mereka lebih memilih tinggal di Kunlun, karena energi spiritual di sana relatif kaya dan kondusif untuk berkultivasi. Wu Rui tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah seorang kultivator. Untung, dia sepertinya tidak punya niat untuk bunuh diri. Sekarang, adegan itu menjadi sunyi senyap. Bahkan serigala jahat di kedalaman sepertinya menyadari aura menakutkan di sini dan berhenti melolong. Bentuk naganya juga seperti salju, seperti pahatan batu. Lin Jian tampak seperti ukiran batu. Zeng Yang tampak seperti ukiran batu. Para penjaga yang datang bersama Wu Rui semuanya tampak seperti pahatan batu. Siapa yang berani membayangkan bahwa pemuda yang berdiri di depan mereka, pemuda yang menunjukkan dirinya sebagai penguasa Heng Lian, sebenarnya adalah seorang kultivator. Saya tidak berani memikirkannya sama sekali. Untuk waktu yang lama. Tubuh Anggun Long Yixue tiba-tiba bergetar, dan dia pulih dari keterkejutannya, matanya yang indah dipenuhi air mata kegembiraan. Tidak heran, pantas saja Tuan Lu berperilaku begitu kalem dan kalem dalam menghadapi semua musuh yang kuat. Ternyata dia adalah seorang kultivator, dan yang disebut musuh kuat itu seperti semut di matanya. Pantas saja kemarin ketika Zeng yang mengatakan bahwa dia akan dikeluarkan dari Akademi Seni Bela Diri Beijing, Tuan Lu akan mengatakan apakah itu berkah atau kutukan dia, mungkin makhluk berpangkat tinggi ini akan menjadi semut di bawah kakimu di masa depan. Itulah maksudnya. Bagaimana mungkin Long Yixue tidak bersemangat? Pikiran Lin Jian menjadi kosong, diikuti oleh kepanikan yang tak tertandingi. Lu Yun berjalan ke arahnya dengan acuh tak acuh. Karena saking ketakutannya, Lin Jian bahkan lupa berlutut dan memohon ampun. Dia sangat ketakutan. Tentu, bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, itu sudah terlambat. Peluang selalu ada di tanganmu sendiri. Sayangnya, jika kamu tidak menangkapnya, maka aku minta maaf. Tunggu saja di kehidupan selanjutnya. Suara Lu Yun merendah, seperti hukuman mati. Lin Jian tidak percaya sampai kematiannya bahwa hidupnya berakhir dengan cara yang membingungkan. Tapi seperti yang dikatakan Lu Yun, dia memberi Lin Jian kesempatan. Lu Yun tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Terakhir kali di jamuan promosi Ding Wenhong, Lin Jian adalah orang pertama yang mengolok-oloknya. Dia juga menggunakan roti panggang itu untuk mempermalukan Lu Yun satu demi satu, dan bahkan ingin Ding Wenhong menghancurkan tangan dan kaki Lu Yun. Awalnya, Lin Jian akan hidup sampai akhir hari itu. Ayahnya, Lin Zhenyai, yang tiba tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Disayangkan, Lin Jian tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan dia sebenarnya ingin membalas dendam. Dia bekerja sama dengan Zeng Yang dan Long Ji untuk membuat jebakan seperti itu dalam upaya untuk melabeli Lu Yun sebagai pembunuh dan pengutil. Hasilnya adalah bermain api dan membakar diri sendiri. Saat dia sekarat karena kesadarannya, Lin Jian teringat apa yang dikatakan Lu Yun kepadanya kemarin, bahwa kamu pasti akan berumur panjang di masa depan. Lin Jian mempermainkan dirinya sendiri sampai mati selangkah demi selangkah. Melihat nasib Lin Jian, Zeng Yang langsung ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Tentu saja dia tahu rencana Lin Jian. Kemarin, ketika dia sedang beristirahat di tepi tempat latihan terbuka akademi, Lin Jian memberitahunya rencana ini, jadi dia meminta Long Yixue untuk menghentikan pelatihan dasar dan beralih ke pertarungan sebenarnya tanpa peringatan apapun. Tujuannya bukan untuk membiarkan Long Yixue melakukan pelatihan tempur yang sebenarnya, tetapi untuk memanfaatkan keuntungan geografis alami dari lapangan perburuan serigala angin barat untuk menjebak Lu Yun. Namun, keberuntungan mempermainkan orang. Siapa sangka mereka telah memasang jebakan, hanya untuk terjebak sendiri. Selain rasa takut, Zeng Yang kini merasa lebih menyesal. Saya menyesal tidak seharusnya mengikuti Lin Jian melewati air berlumpur ini. Karena perjalanan ke perairan yang bermasalah ini sama sekali tidak bermanfaat baginya, itu hanya untuk menyenangkan Lin Jian. Kali ini nyawanya dipertaruhkan. Sungguh sial, Zeng Yang sedang berlutut di tanah dan gemetar, berpikir bahwa dia pasti akan mati hari ini, ketika tiba-tiba dia menerima tamparan keras di wajahnya, dan perasaan terbakar langsung menelannya. Tamparan ini adalah pelajaran bagimu. Lu Yun berkata dengan ringan. Zeng Yang tercengang. Segera setelah itu, ekstasi.
Dia menerima tamparan, bukan saja dia tidak merasa marah sama sekali, tapi dia juga merasa sangat terkejut. Ini menunjukkan bahwa Lu Yun tidak berniat membunuhnya. Zheng yang bereaksi dengan cepat dan sepertinya tidak lagi merasakan sakit di wajahnya. Dia bersujud dan berkata, "Terima kasih, senior, karena tidak membunuh." "Terima kasih, senior, karena tidak membunuh." Lu Yun menatapnya dalam diam. Meskipun Zheng yang ini adalah kaki tangannya, dia tidak cukup bersalah untuk mati, jadi Lu Yun tidak repot-repot mengambil nyawanya. Pikirkan sejenak. Lu Yun memerintahkan, "Pergi dan beritahu Lin Zhenye sekarang bahwa aku membunuh putranya. Jika dia keberatan, biarkan dia datang ke rumah Long dan aku akan menunggu." "Ya, saya akan segera memberitahu pelindung Lin." Zheng yang mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian bertanya, "Kalau begitu, haruskah saya memberitahu pelindung Lin identitas senior sebagai seorang kultivator?" "Kamu harus memikirkannya sendiri." Lu Yun berkata dengan santai, tidak mempedulikan masalah ini sama sekali, tapi ketika Zheng yang mendengarnya, dia terkejut. "Apakah menurut Anda kami bisa melakukannya? Apakah ini mengisyaratkan sesuatu?" Secara umum, ketika orang setingkat bos membicarakan sesuatu, dia pasti tidak bermaksud melakukannya dengan santai, tetapi untuk memberitahu orang lain agar memahami sesuatu dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Zheng yang merasa dia sangat bijaksana, jadi sebaiknya dia tidak mengungkapkan identitas bosnya, agar tidak membuat bos marah. Zheng yang diam-diam memuji kecerdasannya. Tanda tanya. Dalam perjalanan pulang, Long Yixue sangat pendiam, pengekangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah psikologi yang normal. Sama seperti ketika Luoli pertama kali mengetahui bahwa Lu Yun adalah penguasa Yuntian, dia hampir berlutut dan memujanya. Namun untungnya, mereka memiliki hubungan dekat sebagai saudara laki-laki dan perempuan, dan Luoli dengan cepat beradaptasi dengannya. Long Yixue berbeda. Dia bertemu Lu Yun hanya karena Xiao Qin, dan mereka tidak terlalu lama mengenal satu sama lain. Selain bersyukur, Long Yixue memiliki kesan baik terhadap Lu Yun sebelumnya, tapi sekarang, dia bahkan lebih takut untuk mengungkapkan perasaan baiknya, dan pikirannya bahkan lebih rendah hati. Terutama karena identitas Lu Yun sebagai seorang kultivator terlalu mengejutkan. Lu Yun secara alami memperhatikan perubahan pada Long Yixue. Dia tidak berani terlalu dekat dengannya saat berjalan, dan diam-diam tertinggal beberapa langkah. Kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, "Nona Long, bolehkah saya memakan orang?" "Ah!" Long Yixue terkejut, tersadar, dan memberikan penjelasan tergagap, "Tidak, Tuan Lu, saya. Baiklah saya mengerti." Saat Lu Yun berbicara, dia melambat sedikit dan berjalan berdampingan dengan Long Yixue. Long Yixue masih sedikit takut pada awalnya. Lu Yun melambat, dan tanpa sadar dia melambat sedikit, tertinggal di belakang Lu Yun lagi. Lu Yun tidak punya pilihan selain memperlambat sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Long, saya pikir dengan kecepatan kita, mungkin Lin Zhenye akan sampai ke rumah Long sebelum kita." Wajah Long Yixue menjadi sedikit merah. "Saya merasa cukup santai." Ternyata Tuan Lu tetaplah Tuan Lu yang sama. Setelah beberapa saat, Long Yixue bertanya, "Tuan Lu, mengapa kita menunggu pelindung Lin di rumah Long?" Masuk akal jika Lu Yun membunuh Lin Jian, Lin Zhenye pasti akan marah. Dia hanya menunggu di lapangan berburu serigala angin barat, dan Lin Zhenye pasti akan segera tiba. Tidak perlu pergi ke rumah Long untuk menunggu. Kilatan keangkuhan melintas di mata Lu Yun, dan dia berkata, "Karena beberapa orang di keluarga panjangmu membuatku merasa sangat tidak bahagia. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menangani mereka semua." Hati Long Yixue membeku. Tentu saja aku tahu siapa yang dibicarakan Lu Yun. Ketika keduanya kembali ke rumah Long, Long Ji jelas tertegun sejenak dan bertanya, "Mengapa kamu kembali begitu cepat?" Long Ji mengetahui rencana Lin Jian. Tepatnya, ide ini diberikan kepada Lin Jian olehnya. Menurut keadaan normal, Lu Yun seharusnya setengah cacat sekarang. Namun dilihat dari situasi saat ini, jelas berbeda dari yang diharapkan. Lu Yun memandang Long Ji dengan penuh minat, "Kamu tampak terkejut melihat kami kembali sepagi ini." Ekspresi Long Ji berubah dan dia tersenyum datar dan berkata, "Haha, aku hanya sedikit terkejut. Bukankah aku meminta Yixue untuk berpartisipasi dalam latihan tempur yang sebenarnya? Kecepatan latihannya terlalu cepat. Kami menghadapi beberapa keadaan khusus," kata Lu Yun. Long Ji hendak berbicara tetapi berhenti. Tentu saja dia ingin bertanya apa yang terjadi di tempat perburuan serigala angin barat, tapi menanyakan terlalu banyak pertanyaan bisa dengan mudah mengungkap niatnya, jadi dia buru-buru menahan diri. Bersiaplah untuk menghindari Lu Yun dan dua lainnya, dan hubungi Lin Jian secara pribadi untuk menanyakan apa yang terjadi. Saat ini, Lu Yun mengambil inisiatif dan berkata, "Kami bertemu Lin Jian di peternakan berburu serigala Si Feng." Long Ji berhenti dan berkata, "Lalu apa?" "Lalu, aku membunuh Lin Jian." Lu Yun sepertinya sedang membicarakan pernyataan yang meremehkan. Mata Long Ji tiba-tiba membelalak, sepertinya tidak bereaksi terhadap kata-kata Lu Yun. Lu Yun menambahkan, "Lin Jian menggunakan kompetisi hiburan sebagai kedok untuk mencoba mencap saya sebagai pembunuh dan penipu, tapi saya mengetahuinya, jadi saya membunuhnya." Masih sangat diremehkan. Setelah selesai berbicara, Lu Yun memandang Long Ji dengan setengah tersenyum, mengagumi perubahan ekspresinya. Ekspresi Long Ji benar-benar menjadi luar biasa. Jantungku berdebar kencang. Seluruh orang tampak mati rasa.
Lu Yun mampu mengucapkan kata-kata, bunuh orang dan curi barang, yang menunjukkan bahwa rencana mereka terlaksana dengan normal, setidaknya sampai tahap pembingkaian. Namun pada titik ini, bukankah hal itu sudah tidak bisa dihindari? Topinya sudah siap, yang perlu kita lakukan hanyalah menemukan master lain yang bisa menghancurkan Lu Yun secara sah. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Mungkinkah ketika dia berada jauh di dalam tempat berburu serigala, Lin Jian dibunuh oleh Lu Yun sebelum dia bisa melarikan diri dan meminta bala bantuan? Kemungkinan ini sangat tinggi, tapi Long Ji tidak mempercayainya. Terutama, dia masih tidak ingin percaya bahwa Lu Yun benar-benar berani membunuh Lin Jian. Bagaimanapun, ayah Lin Jian adalah pelindung baru dari Capital Martial Alliance. Wajah Long Ji berganti-ganti antara hijau dan putih, matanya berkedip dan dia berkata, Tuan Lu sangat pandai bercanda. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat terpencil, dan menghubungi nomor Lin Jian. Bip. Tidak ada yang mendengar. Long Ji tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Mustahil. Benar-benar mustahil. Sangat mustahil bagi Lu Yun untuk membunuh Lin Jian, kecuali dia sendiri tidak ingin hidup lagi, karena pendukung Lin Jian adalah aliansi seni bela diri ibu kota. Seniman bela diri mana yang berani menyinggung aliansi bela diri dengan cara ini? Mungkin karena Lin Jian sedang sibuk untuk sementara dan tidak dapat menjawab telepon. Long Ji masih menolak mempercayai fakta ini. Sekitar setengah jam. Raungan marah tiba-tiba datang dari luar dan bergema di seluruh kompleks keluarga Long. Anak bernama Lu, keluar dari sini sekarang juga. Itu adalah suara Lin Zhenye. Lin Zhenye memang ada di sini. Raungan ini mengejutkan seluruh keluarga Long. Semua orang tampak ketakutan dan berlari keluar gerbang halaman untuk melihat apa yang terjadi. Orang tua Long Quan, serta dua bersaudara Long Chuan dan Long Ji, juga segera bergegas keluar gerbang halaman. Mereka semua tampak bingung. Hanya wajah Long Ji yang tidak dipenuhi kebingungan, melainkan kegelisahan. Sangat tidak nyaman. Bisa membuat pelindung Lin begitu marah, mungkinkah yang dikatakan Lu Yun sebelumnya itu benar? Ini akan membawa bencana bagi keluarga Panjang. Tanda tanya. Di luar halaman keluarga Panjang. Wajah Lin Zhenye pucat, seluruh tubuhnya mendidih karena niat membunuh, dan mata merahnya tampak seperti binatang buas yang ingin memakan orang. Dia baru saja menjabat sebagai pelindung belum lama ini, dan awalnya ingin tetap low profile untuk sementara waktu. Tapi Lu Yun sialan itu benar-benar membunuh putranya. Bagaimana dia bisa tetap low profile? Lin Zhenye awalnya adalah binatang buas, binatang yang ambisius. Dia awalnya ingin tertidur untuk sementara waktu, tetapi Lu Yun menunjukkan sifat aslinya. Hari ini, bagaimanapun caranya, dia akan membuat anak laki-laki bernama Lu Yun membayar dengan nyawanya. Ketika Long Quan melihat Lin Zhenye dalam keadaan ini, dia ketakutan. Dia bertanya dengan ketakutan, Lin Zhenye, apa yang membuatmu begitu marah? Apa yang membuatku marah? Wajah Lin Zhenye sangat garang, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Lu Yun membunuh anakku, menurutmu mengapa hal itu membuatku marah? Ledakan, seperti sambaran petir, tiba-tiba mendarat di kepala semua orang di keluarga Long. Hati semua orang gemetar. Lu Yun, membunuh putra pelindung Lin. Apakah anak itu gila? Long Ji patah hati. Awalnya dia tidak mau mempercayai hal ini, tetapi karena itu keluar dari mulut Lin Zhenye, dia tidak punya pilihan selain tidak mempercayainya. Lin Jian benar-benar mati di tangan Lu Yun. Wanita jalang yang ceroboh itu. Long Ji menjadi gila. Long Quan dan Long Chuan juga hampir pingsan. Sekarang semua orang di ibu kota tahu bahwa keluarga Panjang dekat dengan Lu Yun. Lu Yun membunuh putra Lin Zhenye, jadi bisakah keluarga Panjang selamat? Saya khawatir saya juga akan terlibat dan menghadapi bencana yang mengerikan. Semua orang di keluarga Long gemetar. Jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Di mana perempuan jalang itu, Lu Yun? Segera keluarkan dia dan bayar nyawa anakku. Lin Jian meraung lagi, seperti guntur, yang membuat kepala semua orang berdengung dan mereka tidak bisa bernapas. Lin Zhenye. Tiba-tiba, suara tenang Lu Yun terdengar, dan dia perlahan berjalan keluar dari halaman keluarga Panjang, diikuti oleh Long Yixue dengan ekspresi tenang di wajahnya. Bagian atas dan bawah keluarga Tatsu terkoyak. Benar saja, dia benar-benar bodoh. Dia benar-benar berani memanggil Lin Zhenye dengan nama depannya. Tidak apa-apa jika kamu ingin mati, mengapa kamu ingin melibatkan keluarga Panjang kita? Ketika Lin Zhenye melihat Lu Yun keluar, niat membunuh di tubuhnya sepertinya telah terwujud, naik ke langit, dan aura yang lebih menakutkan dan menyedihkan menyebar. Asfiksia, mati lemas yang sangat hebat. Seolah-olah cakar iblis sedang meremas hati semua orang. Hanya dengan sedikit kekuatan, hati mereka akan hancur. Wajah Lu Yun tenang, mengabaikan tatapan kanibal Lin Zhenye, dan menatap salah satu orang yang datang bersama Lin Zhenye. Zheng Yang, dia datang juga. Lu Yun berkata dengan tenang, Guru Zheng, tolong ceritakan rencana Lin Jian dan detail apa yang terjadi. Zheng Yang mengangguk dan berdiri. Mata semua orang terfokus padanya. Begitu juga Lin Zhenye. Matanya gelap seperti air. Long Ji bingung. Bagaimana mungkin Zheng Yang menuruti kata-kata Lu Yun? Tidak peduli apa yang orang pikirkan.
Zheng Yang perlahan berkata bahwa dia telah memasang jebakan untuk Lin Jianxie dan mencoba menyebut Lu Yun sebagai pembunuh dan pengkhianat untuk membalas dendam pada Lu Yun, serta rencana untuk memeras Long Yixue. Lin Zhenye sudah mendengar tentang masalah ini. Ketika Zheng Yang membawa jenazah Lin Jian ke rumah Lin, dia telah memberitahu Lin Zhenye kisah umum tentang apa yang terjadi. Tapi Zheng Yang cukup pintar untuk melewatkan bagian yang melibatkan identitas Lu Yun sebagai seorang kultivator. Saat itu, Lin Zhenye diliputi amarah saat melihat tubuh putranya. Dia hanya ingat satu kalimat, orang yang membunuh putranya adalah Lu Yun. Mengenai bagaimana Lu Yun melakukannya, dia tidak memikirkannya dengan hati-hati, dia segera bergegas ke rumah Long bersama sekelompok penegak hukum dengan niat membunuh. Tidak peduli bagaimana Lu Yun membunuh Lin Jian, Lin Zhenye harus meminta penjelasan dari Lu Yun. Zheng Yang menyelesaikan ceritanya. Adegan itu sangat sunyi. Sampai suara Lu Yun terdengar lagi, dia langsung bertanya pada Lin Zhenye, putramu bermaksud menyakitiku terlebih dahulu, jadi mengapa aku harus membunuhnya? Wajah Lin Zhenye muram dan dia meraung, tentu saja Jianerku yang bersalah sejak awal, tapi dia tidak cukup bersalah untuk mati. Apakah dosa tidak membawa kematian? Lu Yun mencibir dan berkata, dengan asumsi rencana Lin Jian benar-benar berhasil, bagaimana nasibku? Mati atau cacat, bagaimana nasib Long Yixue? Aku akan dipermalukan. Menurutmu, ini adalah kejahatan yang tidak berujung pada kematian, tapi menurutku Lu Yun, itu sudah merupakan kejahatan yang tidak bisa dihindari. Petik 2. Kamu tidak bisa lepas dari hukuman mati seperti itu. Lin Zhenye mendengus marah, kamu sendiri yang mengatakannya, itu hanya hipotesis, tapi ternyata menjadi fakta. Apakah itu kejahatan besar atau tidak, harus diserahkan kepada Li Gaowu untuk memutuskan, daripada kamu yang harus memutuskan, melakukannya untuk saya. Dari mana Anda mendapatkan kualifikasinya? Apakah saya tidak memenuhi syarat? Lu Yun hampir tertawa mendengar kalimat ini. Lord Yuntian yang bermartabat suatu hari sebenarnya dimarahi oleh pelindung seni bela diri kecil, mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menghukum orang. Jika ini disebarkan, saya khawatir orang akan tertawa terbahak-bahak. Namun, Lu Yun terlalu malas untuk menunjukkan identitasnya sebagai Tuan Yuntian, dan malah bertanya, karena aliansi bela diri yang memutuskan, lalu di mana Anda memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa Anda ingin membunuh saya? Apakah itu mungkinkah kamu, seorang wali belaka, memenuhi syarat untuk mewakili seluruh aliansi bela diri? Begitu Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, semua orang di keluarga panjang berjalan di atas es tipis. Hanya pelindung. Betapa bodohnya orang yang mengatakan hal bodoh seperti itu. Pelindung aliansi bela diri ibu kota memiliki status yang sangat tinggi, nomor 2 setelah pemimpin aliansi bela diri. Lu Yun masih terlalu muda untuk memahami bahwa aliansi bela diri pada awalnya adalah sekelompok kepentingan. Semua orang di keluarga Long berpikir. Lin Zhenye tertawa dengan marah, karena kamu mengira aku tidak bisa mewakili Wu Meng, kamu dapat kembali ke Wu Meng bersamaku sekarang dan biarkan Departemen Penegakan Hukum Wu Meng memutuskan apakah kamu pantas mati atau tidak. Maaf, aku tidak tertarik. Lu Yun sekali lagi membuat pernyataan yang mengejutkan, mengatakan dia tidak tertarik, yang membuat semua orang terkejut di luar dan lembut di dalam, dengan wajah mereka berkedut. Lin Zhenye mengundang Anda mengunjungi Departemen Penegakan Hukum Wu Meng. Apakah kamu mengatakan kamu tidak bisa pergi jika kamu tidak tertarik? Anak ini benar-benar putus asa. Long Ji berlutut di depan Lin Zhenye dengan keras, memohon belas kasihan dan berkata, Lin Protektor, pria bernama Lu ini sangat berani sehingga tidak sayang untuk mati 10.000 kali, tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga panjang kita, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Long Ji, tolong Lin pelindung Dharma membukakan pintunya. Lin Zhenye berkata dengan marah, Lu Yun sering keluar masuk keluarga panjangmu. Kamu bahkan mengadakan jamuan makan untuknya selama 3 hari 3 malam. Siapa di ibu kota yang tidak tahu bahwa anak ini memiliki hubungan dekat dengan keluarga panjangmu? Keluarga, mengapa itu tidak relevan? Long Ji menjadi pucat karena ngeri. Tidak hanya Long Ji, anggota keluarga Long lainnya juga menunjukkan ekspresi ngeri dan penyesalan yang tak ada habisnya di wajah mereka. Tujuan dari perjamuan besar mereka adalah untuk menggunakan Lu Yun untuk memanjat cabang tinggi keluarga Yin. Siapa yang menyangka bahwa keluarga Yin akan tiba-tiba runtuh, dan siapa yang menyangka bahwa Lu Yun ini akan menyebabkan bencana yang begitu besar? Long Ji panik dan berkata, penjaga Lin salah paham. Faktanya, hubungan antara keluarga panjang kami dan Lu Yun sama sekali tidak baik. Kami hanya berteman dangkal dengannya. Ya, hubungannya sama sekali tidak baik. Kami sudah lama ingin memutuskan kontak dengannya. Lu Yunlah yang tidak tahu malu dan bersikeras untuk tetap berpegang teguh pada keluarga panjang kami. Setelah Long Ji selesai berbicara, seseorang segera menggemakan kata-katanya. Sudah kubilang sejak awal bahwa Lu Yun ini bukan orang baik. Dia mendekati keluarga panjang kita dengan motif yang sangat tidak murni. Dia hanya menginginkan tubuh Long Yixue. Penjaga Lin, fakta bahwa Lu Yun membunuh tuan mudamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Paling-paling itu ada hubungannya dengan Long Yixue, tapi Long Yixue sudah lama menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya. Aku tidak ingin tinggal di keluarga Long lagi. Kata istri Ji, Fang Min. Long Chuan menatap Fang Min dengan tajam, lalu mengerutkan kening dan menatap Long Yixue. Melihat dia masih berdiri bersama Lu Yun, dia berteriak dengan tegas, Yixue, kemarilah.
Long Yixue tetap bergeming. Matanya dingin. Dia sudah melihat keangkuhan orang-orang ini. Itu adalah situasi yang sama terakhir kali ketika saya menghadapi Wang bersaudara. Saya mencoba yang terbaik untuk menarik garis yang jelas dengan Lu Yun, tetapi pada akhirnya, Lu Yun menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan kemudian saya menjilat wajah saya untuk menyenangkan Lu Yun. Ini sangat realistis. Long Yixue tidak malu bergaul dengannya. Orang tua Long Quan baru-baru ini dicuci otaknya, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya saat ini, merasa sangat rumit. Salah. Lu Yun benar-benar salah kali ini. Kesalahan besar. Tanpa dukungan dari keluarga Yin, dia tidak boleh menyinggung keluarga Lin lagi. Untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika keluarga Yin selamat, dia tidak boleh membunuh Lin Jian. Lin Zhenye hanyalah putranya. Jika kamu membunuhnya, akan aneh jika Lin Zhenye tidak bertarung demi kamu. Long Quan menghela nafas tanpa daya. Lu Yun salah, begitu pula dia. Kesalahannya adalah dia seharusnya tidak menaruh semua harapannya pada Lu Yun. Perjamuan 3 hari 3 malam yang diadakan terakhir kali benar-benar mengikat keluarga Panjang dan Lu Yun. Ini sangat membingungkan. Long Quan sangat putus asa. Sekarang, Lu Yun, yang diam-diam menyaksikan semua orang di keluarga Panjang mengubah wajah mereka, menunjukkan senyuman lucu dan berkata, saya pikir mereka benar. Keluarga Panjang dan saya hanyalah teman yang dangkal. Saya membunuh Lin Jian. Saya tidak ada hubungannya dengan siapapun di keluarga Panjang. Itu tidak relevan. Petik 2. Mendengar kata-kata Lu Yun, semua orang tercengang. Keluarga Panjang jelas-jelas hanyalah orang yang suka berdiam diri dan sombong. Melihat bahwa Lu Yun telah menyebabkan masalah besar, mereka buru-buru memutuskan hubungan mereka dengannya. Lu Yun seharusnya membenci mereka, jadi mengapa dia berinisiatif berbicara mewakili mereka? Membingungkan. Itu membingungkan. Selama kita bisa membersihkan hubungan. Long Ji buru-buru berkata, penjaga Lin, kamu juga telah mendengar bahwa Lu Yun secara pribadi mengakui bahwa dia hanya berteman dangkal dengan keluarga Panjang kita. Jika kamu memiliki dendam, kamu dapat melampiaskannya padanya, tapi tolong biarkan keluarga Panjang kita pergi. Wajah Lin Zhenye muram, matanya penuh niat membunuh menatap Lu Yun, dan dia mencibir, kamu cukup bertanggung jawab. Aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh nanti. Dia perlahan memutar lehernya dan matanya tertuju pada Long Quan. Akar penyebab masalah ini adalah cucu perempuanmu yang berharga. Jika kamu ingin aku melepaskan keluarga Panjangmu, kamu dapat membiarkan cucu perempuanmu yang berharga menikah dengan Jianer keluargaku. Lin Zhenye tahu dengan jelas bahwa putranya Lin Jian menyukai Long Yixue. Kali ini dia memasang jebakan untuk Lu Yun. Meskipun dia berniat membalas dendam, yang lebih penting, dia ingin menggunakan Lu Yun untuk mengancam Long Yixue. Oleh karena itu, Lin Zhenye mengatakan bahwa akar masalahnya adalah Long Yixue, dan tidak ada yang salah. Ketika ibu Long Quan, Long Chuan, dan Long Yixue mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Lin Jian sudah meninggal, dan Lin Zhenye masih meminta Long Yixue untuk menikah dengannya. Bukankah ini berarti mereka akan menikah dalam keadaan seperti itu? Ini akan menghancurkan Long Yixue. Tentu saja, ibu Long Yixue tidak tahan. Dia berlutut di depan Lin Zhenye dan memohon dengan ingus dan air mata. Lin Zhenye menutup mata. Long Quan dan Long Chuan juga terlihat jelek. Sebaliknya, anggota keluarga Long lainnya, seperti Long Ji, Fang Min, Del, merasa senang. Selama Lin Zhenye bisa melepaskan mereka, mereka tidak peduli apakah Long Yixue hidup atau mati. Selain itu, bencana ini awalnya dimulai karena Long Yixue. Siapa yang membiarkan kecantikan menimbulkan bencana? Long Ji sepertinya lupa bahwa jika dia tidak memberikan tipuan pada Lin Jian, segalanya tidak akan sampai pada titik ini. Ayah, masalahnya tidak bisa diubah. Ayah tidak ingin begitu banyak anggota keluarga Panjang kita ditangkap dan dijebloskan ke penjara bawah tanah oleh pelindung Lin karena kejahatan menutup-nutupi, bukan? Ya, ayah, begitu kamu memasuki ruang bawah tanah aliansi bela diri, tidak mudah untuk keluar. Kita harus membuat pilihan dan membiarkan keponakan Yixue menikah. Aku juga sangat tertekan, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Long Ji dan istrinya menggunakan trik pahit dan berlutut di depan Long Quan. Anggota keluarga Panjang lainnya juga berlutut di depan Long Quan, berharap dia akan lebih tegas dan meninggalkan Long Yixue untuk menyelamatkan keluarga Panjang. Wajah Long Quan penuh kesakitan, dia melihat anggota keluarga Long di depannya dan menghela nafas tanpa daya. Bagaimana dia bisa mengatakan ini? Wu Meng, saya sudah cukup banyak berhubungan dengan mereka. Singkatnya, mereka adalah sekelompok ngengat, terutama orang-orang seperti Anda, Lin Zhenye. Mereka adalah sampah di antara ngengat. Tepat ketika semua orang di keluarga Long memohon pada Long Quan untuk mengambil keputusan, tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar, membuat mereka gemetar lagi. Suara yang sangat familiar ini keluar dari mulut Lu Yun. Itu dia lagi. Ini perempuan jalang yang ceroboh lagi. Apa yang baru saja dia katakan sama dengan memarahi seluruh aliansi seni bela diri, dan dia juga memarahi Lin Zhenye sebagai sampah dari kelompok ngengat ini. Semua orang tidak lagi tahu bagaimana mengevaluasinya. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Hanya bisa mengatakan, jika Lu Yun tidak mati, Tuhan tidak akan mentolerirnya. Lu Yun, beraninya kamu tidak menghormati aliansi bela diri, kamu akan dihukum dengan hukuman tambahan dan kamu akan mati.
Lin Zhenye sangat marah dan meraung keras. Niat membunuhnya melonjak seperti banjir besar dan langsung menuju ke arah Lu Yun. Long Ji mencibir dan berkata, pelindung Lin perkasa. Anak ini sering mengucapkan kata-kata arogan dan tidak menghormati siapapun. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Pelindung Lin menghilangkan kerugian bagi rakyat. Hah! Long Ji berusaha keras untuk menyanjung Lin Zhenye ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Lihat ke bawah. Dia menemukan bahwa kakinya sudah terlepas dari tanah dan tubuhnya tergantung aneh di udara. Long Ji langsung terkejut. Bagaimana? Lin Zhenye awalnya berencana untuk membunuh Lu Yun di tempat. Setelah mendengar seruan Long Ji, dia meliriknya dan tertegun. Orang lain yang hadir juga memusatkan perhatian mereka pada Long Ji. Kejutan, bingung, kenapa dia tiba-tiba diskors? Ini bukanlah efek ditangguhkan yang bisa dicapai Long Ji dengan melepaskan kekuatan batinnya, tapi lebih seperti diangkat oleh seseorang. Siapa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Kecuali Zheng Yang dan Long Yixue, semua orang terkejut, ketakutan, dan bingung. Pada saat ini, Lu Yun berbicara perlahan, Lin Zhenye, apakah kamu tidak penasaran tentang bagaimana aku, seorang master pelatihan horizontal, membunuh putramu Lin Jian? Apakah kamu tidak penasaran mengapa Wu Rui tidak bisa menghentikanku? Wu Rui, orang yang bertanggung jawab atas peternakan berburu serigala Si Feng berada di tahap tengah alam yang mulia. Fakta bahwa Lu Yun bisa mengucapkan kata-kata ini berarti dia telah bertarung melawan Wu Rui, dan dari maksudnya, sepertinya Wu Rui telah dikalahkan olehnya. Hati semua orang bergetar. Lin Zhenye juga tiba-tiba gemetar, dan matanya yang awalnya penuh dengan niat membunuh tiba-tiba mengeluarkan ekspresi ketidakpercayaan yang tak ada habisnya. Dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, dan Zheng yang tidak pernah mengingatkannya. Lin Zhenye hanya mengetahui bahwa putranya dibunuh oleh Lu Yun. Dia mengira Wu Rui tidak ada di sana ketika Lu Yun membunuh putranya. Sekarang tampaknya tidak demikian. Lin Zhenye tiba-tiba merasakan firasat buruk jauh di dalam hatinya. Sangat kuat. Pada saat ini, senyuman tipis tiba-tiba muncul di bibir Lu Yun, dan dia berkata, saya tahu kamu sedang bingung, dan saya tahu bahwa sebagian besar orang yang hadir juga sedang bingung. Dia berhenti. Sesaat, dia melanjutkan, kalau begitu saya akan menunjukkan kepada Anda lagi bagaimana saya membunuh Lin Jian di bawah hidung Wu Rui. Kata-kata itu jatuh. Lu Yun tiba-tiba melirik ke arah Long Ji, yang sudah tergantung di udara. Dia menutup tangannya sedikit di belakang punggung dan berkata dengan lembut, kematian. Klik, tiba-tiba, tubuh Long Ji tiba-tiba bergerak-gerak, dan kakinya menendang-nendang dengan liar di udara beberapa kali. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, lehernya tiba-tiba miring dan patah. Ledakan, tubuh Long Ji terjatuh dengan keras, menimbulkan awan debu. Terjadi keheningan yang mematikan, mata semua orang melebar, dan bola mata mereka seperti terbuka dan menyembul. Denyut jantung. Pertama, itu mengeras. Segera setelah itu. Buk, aku tidak bisa menahannya sama sekali, dan dadaku terasa seperti akan meledak. Jiwa juga bergetar, kekuatan magis, bunuh orang dari jarak jauh. Ini adalah seorang kultivator. Dalam sekejap, syok, panik, dan ketakutan, seperti gelombang pasang, menelan tubuh mereka dalam sekejap. Ledakan, seperti disambar petir. Lin Zhenye tiba-tiba mundur 2 langkah, darah muncrat dari mulutnya, napasnya lemah, dan niat membunuh yang mendidih pun hilang. Dia tidak mengalami serangan apapun, murni karena kemarahan dan niat membunuh sebelumnya mencapai titik ekstrim, dan tiba-tiba terkikis oleh ketakutan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan dia menjadi tidak stabil dan muntah darah di mulutnya. Lu Yun tampak acuh tak acuh dan berkata, sekarang saya katakan bahwa putra Anda akan dihukum mati jika dia menyinggung perasaan saya terlebih dahulu. Apakah Anda keberatan? Petik 2, petik 2. Lin Zhenye tampak ketakutan. Tundukkan kepalamu. Dia tidak berani mengangkat matanya dan menatap mata Lu Yun. Izinkan saya bertanya, apakah Anda keberatan? Lu Yun bertanya lagi. Tubuh Lin Zhenye gemetar, dan dia menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, tidak, Lin Jianlah yang pertama kali menyinggung seniornya, dia pantas mati. Jika Anda menyinggung seorang praktisi, Anda benar-benar pantas mati. Selain itu, Lin Jian menyinggung perasaannya lebih dari sekali, jadi kematiannya bukanlah hal yang tidak adil sama sekali. Lin Zhenye tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam saat ini, jangan sampai Lu Yun melampiaskan amarahnya padanya. Ya, dunia ini sangat realistis. Siapapun yang memiliki tinju besar berhak untuk berbicara. Tinju seorang kultivator sudah cukup untuk menghancurkan aliansi bela diri. Beraninya Lin Zhenye menyinggung perasaannya. Karena kamu tidak keberatan, pergilah. Kata Lu Yun ringan. Ya, terima kasih senior karena tidak membunuhku. Lin Zhenye pergi, memimpin sekelompok penegak hukum. Meskipun dia sedih melihat putranya meninggal, dia adalah seorang kultivator dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Zheng yang tetap tinggal, Lu Yunlah yang memintanya untuk tinggal. Nona Long, ada 2 jalan yang bisa kamu pilih sekarang. Yang pertama adalah memujaku sebagai gurumu dan menjadi seorang praktisi. Yang kedua adalah terus kembali ke Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota dan berlatih seni bela diri. Setelah mengalami kejadian ini, Zheng yang tidak akan berani mengincar Long Yixue apapun yang terjadi, dan bahkan akan mencoba untuk menjilatnya.
Oleh karena itu, bahkan jika Long Yixue kembali ke Akademi Seni Bela Diri ibu kota, dia tidak perlu lagi khawatir disesatkan. Wajah Long Yixue kusam, dan dia memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Tuan Lu, maksud Anda adalah saya dapat memilih untuk memuja Anda sebagai guru saya dan menjadi seorang kultivator. Bisa, Lu Yun tersenyum dan mengangguk. Perjalanan kultivasi adalah tentang peluang. Lu Yun hanya bisa menjadi panduan, membawa Long Yixue ke ambang batas seorang kultivator. Bagaimana dia akan berkembang di masa depan bergantung padanya. Bagaimanapun, Lu Yun telah memperkenalkan beberapa saudara perempuan ke dalam jajaran kultivator. Satu lagi Long Yixue bukanlah masalah sama sekali. Long Yixue menggigit bibir merahnya dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya memilih untuk kembali ke Akademi Seni Bela Diri ibu kota.